itu orang apa namanya? Orang sombong. Ya kan? Saya contohkan dengan bahasa Minang ya Pak, nanti saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Bara banyaknya sombong tuh. 3 Pak. Pertama sombong padiampo. Kedua sombong sanduk dukuang. Ketiga sombong kudo bendi. Ya kan? Bapak-bapak yang dari Minangkabau langsung ngerti itu. Nanti saya terjemahkan Pak. Kalau padi bahasa Indonesianya juga padi. Ampo itu tidak ada isinya. Kulitnya aja. Ya kan? Sombong padi ampo. Bagaimana padi ampo kok di tengah sawah? Kalau padi berisi dia tunduk Pak. Kalau padi amponyo mencorongak kata. Artinya dalam bahasa Indonesia membanggakan diri. Saya tinggi semampai. Kamu itu pendek dan bongkok. Ya kan? Apa kata padi berisi tadi? Biar aja. Kamu tinggi semampai, jangkung. Saya pendek, tidak apa-apa. Sampai kapan padi yang tidak punya isi tadi dapat membanggakan diri? Ketika orang akan memanen, dipotong. Setelah itu diirik. Ya kan? Dia ikut terbawa itu. Dipotong, dia masih ada. Ya kan? Diirik atau dilambui, nyo satu jo. Tapi kutiko mangin, inyo tasisih. Nan nampo turun kalapi, nan boneh turun kalapi, nan nampo tabang keluar. Nan boneh konyo masukan dia orang ke dalam karuang, dibawa ke heler, kemudian dijamu, dikaka jujung jari, ditumbuk lah tarik indak baratah lai, masuk ke dalam periuk, ditanak jadi nasi, nyo ambil jo tangan suuk, nyo angkek kateh ke mulut nyo baca bismillah. Apa diampo Pak? Tinggal di dalam sawah. Lai lama di tiak indak itiak sendak malamaan. Karena isi ndak ada amaratok lai. Iku ada pantunnya ratok padiampo. Bagaimana bunyinya? Lapeh nandari pasa baso andak menyalang simpang canduang kakida kapandakian malang mana jadi padiampo niat nak samo masuk ke ruang di sisi angin di tampian. Saya terjemahkan itu dulu ya Pak. Ya kan? Yang tidak mengerti bahasa Minang. Jadi orang yang tidak mau minta ampun, orang yang selalu berbuat dosa, itu disebut orangnya orang sombong. Sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diibaratkan seperti padi tadi, isinya nggak ada. Maka padi yang berisi dibawa orang pulang, dijemur di pelataran eler, kemudian dia ditumbuk jadi beras, kemudian jadi nasi. Dimuliakan oleh orang, diangkat dengan tangan kanan, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Apa dia yang tidak berisi tadi? Kaum muslimin tinggal saja di dalam sawah. Tidak mau orang mengangkatnya ke rumah. Kemudian karena orang akan memulai lagi membajak sawah, maka dibakarlah dia dengan jerami padi tadi. Hancur dia terbakar. Di sanalah dia meratap. Seperti itu pula orang sombong, orang tidak bertobat, orang yang angkuh kepada Allah akan tersisih di akhirat nanti, terbakar di neraka. Ya. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, ya Allah kan sudah menciptakan manusia itu, sekarang dia bakar pula di dalam neraka, kan rugi Allah itu. Itu pertanyaannya. Sudah diciptakan dibakar lagi. Ini jawabannya bapak-bapak kaum muslimin mudah saja. Seorang petani kita tanya, Pak, setelah padi ini bapak tanam bagaimana? Saya akan mencabut rumput-rumput di sekelilingnya agar dia subur. Sesudah itu saya rawat. Dengan apa? Saya pupuk.
Kemudian kalau ada ulat itu saya racun. Kemudian padi itu masak, saya potong. Yang berisi saya bawa ke rumah. Kemudian yang tidak berisi tadi saya bakar dalam sawah. Para jemaah yang terhormat, kenapa padi yang tidak berisi itu dibakar? Orang petani tadi sudah payah-payah menanam semenjak dari bijinya, gabahnya. Sekarang dibakar setelah dia tercipta. Karena apa? Karena dia tidak punya isi. Begitu juga Allah. Ya kan? Manusia yang tidak berguna, yang sombong, yang tidak menyadari dosa, tidak mau bertobat, akan dibakar oleh Allah di neraka. Jadi Allah bukan rugi. Manusia itu sendiri yang rugi.